Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya siswa dan siswi SMA Negeri 1 Lembong yang saat ini kita masih dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ya, karena pandemi COVID yang masih berkepanjangan sehingga kita masih harus belajar di rumah. Oke, pada kesempatan hari ini bersama Pak Eko kita akan belajar bersama mengenai materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian yang merupakan materi lanjutan dari sosiologi pada kelas 10 semester yang kedua ini. Oke, nanti ada slide materi yang akan Bapak berikan dan Bapak terangkan. Kalian harus menyimak secara seksama sampai dengan selesai, dan nanti juga ada pertanyaan dan tugas yang harus kalian jawab ya. Dan sebelum belajar, Bapak ada sebuah tayangan video yang nantinya ini merupakan dapat membantu kalian untuk memperjelas materi yang akan saya sampaikan. 8 dikurang 13 sama dengan 85 terus ditambah 173. Ya, aduh, kertasnya udah penuh. Rara. Bani. Rara. Hah? Ambil ini kertas HVS dong di laci lemari TV. Kertas HVS? Iya. Di lemari TV? Nusa buru-buru nih lagi ngerjain tugas. Cepetan, Ra. Oke. Bani. Rara, cepetan. Iya. Aduh, ini ditambah ini. Ini kan Nusa. Loh, Ra, kok ini sih? Ini kan kertas lipat. Aduh. Oh, bukan yang ini. Tadi kan Nusa mintanya kertas HVS. Yang warna putih nih. Kayak gini. Iya. Maaf. Rara kan nggak tahu. Aduh. Buruan, Ra. Iya. Ini kayaknya kertas HVS yang kan Nusa minta. Ya ampun, Ra. Ambil kertas HVS aja lama banget sih. Iya. Ini Kak kertas HVS-nya. Bener kan? Aduh. Nusa cuma minta selembar, Ra. Malah dibawain segini. Sini. Telat deh ngirim tugasnya. Mau banget cuma ambil HVS. Sebel. Dari tadi nyuruh terus. Kok ngedumel sendiri sih, Ra? Kenapa? Dari tadi Kanusa nyuruh terus. Udah ditolongin, terus Kanusa nggak bilang apa-apa. Loh, kenapa bisa begitu? Rara, minumnya Kanusa mana? Astagfirullah, ini kan minumnya Kanusa. Aduh, Rara. Iya, Kak, sebentar. Aduh, isi lagi. Ini, Kak. Taruh di atas meja aja, Ra. Kayaknya ada yang lagi sibuk ngerjain tugas. Uma. Kirain Rara. Tahu aja kalau Nusa haus. Terima kasih banyak ya, Uma. Ini Nusa minum kok. Tadi pas Rara bawain kertas, nggak bilang terima kasih. Dari tadi nyuruh-nyuruh. Gak pakai minta tolong lagi. Nusa, apa benar yang dibilang Rara? Iya, Uma. Tadi saking paniknya ngerjain PR, Nusa lupa bilang tolong. Maafin ya, Ra.
kalian kan sudah tahu kalau setiap kali kita butuh pertolongan, jangan pernah lupa untuk ucapkan kalimat tolong dan terima kasih. Atau ucapkan doa jazakallah khair yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya, Iya, Uma. Terima kasihnya mana? Lupa ya, udah diambilnya kertas HVS. Iya. Jazakillah khairan ya, Rara yang baik hati, lucu, dan menggemaskan. Iya, Konosha. Jawabannya apa, Uma? Ayo, wa jawabannya jazakallah apa? khairan Kak Nusa. Semoga Allah membalasmu juga dengan kebaikan. Wajazakallah khairan, Konosha. Ya, jadi tadi anak-anakku semuanya sudah menyaksikan ya tayangan dari video yang sudah diputarkan Bapak tadi. Nah, itu adalah video yang tidak asing lagi ya, yaitu video ya kartun kesayangan kalian tentunya ya, dimana ceritanya adalah Kak Nusa sedang sibuk belajar. Nah, kemudian menyuruh adiknya Rara untuk mengambilkan kertas dan air minum. Nah, akan tetapi ya si Rara ini ada sedikit tidak menyukai ya dari sikap yang diberikan kepadanya oleh kakaknya, karena nyuruh terus, kemudian tidak mengucapkan terima kasih dan suka marah-marah. Nah, kemudian ya ibunya datang untuk memberikan ya penjelasan mengenai bagaimana caranya bersikap ketika seorang meminta tolong kepada orang lain. Nah, setelah itu kemudian mereka saling menyadari kesalahannya. Nah, itulah ya kiranya isi cerita video tadi. Nah, apakah video tadi itu berhubungan dengan materi yang akan kita bahas ya? Nah, untuk lebih tahu apa hubungannya apa, atau nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri, maka silahkan ya simak slide materi berikut ini ya. Di sini sudah nampak slide materi dengan judul sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media YouTube, peserta didik dapat menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam sosial di masyarakat mengenai sosialisasi dan pembentukan kepribadian, serta mengaitkan realitas sosial dengan menggunakan konsep-konsep dasar sosiologi untuk mengenali berbagai gejala sosial yang ada di masyarakat dengan baik, tentunya disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Nah, itulah tujuan yang harus kita capai dalam melaksanaan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, pada materi ini kita akan membagi menjadi 5 subtopik, di mana yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian atau definisi sosialisasi. Kemudian yang kedua ada tahap-tahap sosialisasi. Yang ketiga bentuk-bentuk, tipe dan pola sosialisasi. Yang keempat agen sosialisasi, dan yang kelima adalah kepribadian. Nah, dimulai dari pengertian sosialisasi. Nah, ada beberapa ahli sosiologi tentunya yang memberikan definisi atau pengertian tentang sosialisasi. Di antaranya yang pertama adalah Peter L. Berger ya. Menurutnya, sosialisasi adalah proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, ini menurut Peter L. Berger.
Lalu kemudian ada ahli sosiolog dari Indonesia yang bernama Suryono Sukanto. Ia juga memberikan definisi sosialisasi sebagai proses sosial di mana individu dapat mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, Kunjariningrat yang menurutnya sosialisasi adalah proses belajar kebudayaan masyarakat. Nah, tentunya dari 3 definisi para ahli ini kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah proses penanaman dan penghayatan nilai-nilai dan norma dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok masyarakat. Ya. Atau kita juga dapat memberikan kesimpulan sendiri, ya. Misalnya, sosialisasi adalah sebuah proses belajar, ya. Proses belajar apa? Yang dipelajari adalah nilai dan norma. Siapa yang belajar? Ya kita, individu. Untuk apa belajar nilai dan norma? Agar kita dapat berperilaku dengan baik, menampilkan perilaku dengan baik dalam kehidupan masyarakat, sehingga mampu berperan aktif dalam kehidupan kelompok masyarakat. Nah, ini bisa kita simpulkan seperti itu juga. Kemudian setelah kita mempelajari dan menyimpulkan mengenai pengertian, maka kita lanjut kepada yaitu tahap-tahap sosialisasi. Dalam tahapan-tahapan sosialisasi ada 4 tahapan yang dilalui oleh seorang individu, ya, dalam mencapai tingkat sosialisasi yang paling tinggi. Ya. Yang pertama adalah tahap persiapan atau preparatory stage, ya. Di mana tahap ini dimulai sejak individu itu dilahirkan oleh ibu, ya. Dan diperkenalkan dengan nilai-nilai dan norma-norma oleh keluarganya. Jadi ketika manusia lahir, ya, dari rahim ke bumi, ke dunia ini, maka ia sudah melalui tahapan yang pertama, yaitu tahapan persiapan. Di mana nantinya setelah ia lahir itu di dalam keluarga oleh ayah, ibu, kakak, adik, dan keluarga yang lainnya, diperkenalkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada keluarga tersebut. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap meniru atau play stage, ya. Pada tahap ini anak mulai meniru apa yang ditiru, perilaku orang-orang dewasa di sekitarnya. Namun belum menyadari atau mengerti maksud dari perilaku yang ditirunya itu. Nah, jadi dia hanya meniru apa yang dia lihat, ya. Sebagai contoh misalnya, ya, ibu sedang menyisir rambutnya. Nah, kemudian si anak itu, ya, ikut-ikutan meniru, ya, menyisir rambutnya juga. Nah, akan tetapi apa yang dilakukan oleh anak ini, dia belum tahu maksud dan tujuan daripada tindakan menyisir yang dilakukan oleh ibunya itu. Nah, seperti itu, meniru tetapi tidak tahu maksudnya. Ini adalah tahap meniru atau play stage. Kemudian yang ketiga adalah tahap bermain atau game stage, ya. Pada tahap ini anak meniru dan menyadari perilaku yang ditirunya. Nah, ketika tadi pada tahap yang kedua anak ini meniru tapi tidak tahu maksudnya, pada tahap ini anak sudah meniru dan juga bisa mengerti atau tahu apa yang dilakukannya. Seperti itu, ya. Kemudian pada tahap yang terakhir, pada tahap ini adalah tahap siap bertindak atau generalized order.
yaitu anak sudah dapat menerima ya nilai dan norma dan siap bertindak atau berpartisipasi dalam pergaulan masyarakat. Nah, di sini anak itu sudah dianggap matang. Dia sudah sudah mempelajari betul mana yang baik dan mana yang tidak baik, sudah tahu aturan ya, dan dia juga sudah menanamkan nilai-nilai dan norma itu ke dalam dirinya sendiri sehingga perilakunya itu sudah sesuai dengan nilai dan norma ya, sehingga ia sudah dapat terjun ya ke masyarakat ya untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau pergaulan dalam masyarakat. Nah, ini adalah tahap-tahap sosialisasi. Bentuk-bentuk sosialisasi. Nah, di sini dalam bentuk sosialisasi kita mengenal dua macam bentuk sosialisasi. Yang pertama adalah sosialisasi primer. Ya. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang terjadi pertama kali dalam kehidupan manusia. Jadi kira-kira jadi mana? Ya, betul ya. Tentu sosialisasi yang terjadi pertama kali dalam kehidupan manusia ya terjadi dalam keluarga ya. Jadi ketika seorang anak yang mempelajari nilai dan norma ya, belajar perilaku ya, bahkan belajar kemudian nangis, ngompol, berjalan ya, berbicara. Nah, disinilah yang disebut bentuk sosialisasi primer dalam kehidupan manusia. Nah, jadi sosialisasi primer ini tempatnya ada dalam keluarga. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi sekunder. Ya, yaitu adalah proses sosial berikutnya atau lanjutan yang diperkenalkan individu ke dalam lingkungan luar keluarga. Nah, jadi sosialisasi sekunder ini adalah sosialisasi lanjutan setelah ia mempelajari nilai dan norma di dalam keluarganya. Ya, sehingga bisa terjadi dalam misalnya saat mereka bermain bersama teman-temannya atau saat sekolah ya, atau ya saat ia membaca di perpustakaan atau di tempat-tempat membaca ya, atau juga bahkan ketika ia dewasa dalam kegiatan mereka sedang bekerja. Nah, ini adalah bentuk sosialisasi sekunder ya, ini. Ya, tipe-tipe sosialisasi ya. Tipe sosialisasi kita juga mengenal dua tipe. Yang pertama adalah sosialisasi formal. Ya. Yaitu sosialisasi yang terjadi pada lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara. Jadi tipe sosialisasi formal ini ya diselenggarakan oleh lembaga, dan lembaga itu memang kompeten, memang berwenang untuk melakukan sosialisasi itu. Ya, contohnya sekolah. Ya, di sekolah kita belajar mana yang baik, mana yang buruk, belajar ilmu pengetahuan. Ya. Nah, namun penyelenggara atau sekolah ini memang sesuai dengan bidangnya atau diakui oleh masyarakat dan memang memiliki kompeten ya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kemudian sosialisasi informal, apa itu? Yaitu sosialisasi yang terdapat di masyarakat atau pergaulan yang bersifat kekeluargaan. Nah ya, nah di sini maksud dari sosialisasi informal ini adalah ketika anak atau manusia atau kita sebagai individu ya, kemudian belajar apa saja, hal apa saja ya, yang tentunya berkaitan dengan sikap, perilaku, nilai dan norma ya. Namun ketika ia berada dalam suatu pergaulan yang sifatnya adalah kekeluargaan atau informal ya, atau intim ya. Jadi tidak
formal, tidak resmi. Nah, di sini juga kemudian ya tempat atau lembaga yang menyelenggarakan ini ya bukan lembaga-lembaga yang kemudian disahkan oleh pemerintah atau negara. Ini merupakan ya tempatnya ya suatu pergaulan masyarakat itu ya, dalam masyarakat, dalam kehidupan dia bersosialisasi atau berinteraksi ya dalam masyarakat. Sebagai contoh ya, misalnya ketika seorang anak ya kemudian bermain bersama teman-temannya ya, kemudian dari mereka bermain akan ada yang dapat dipelajari. Nah, inilah merupakan contoh dari sosialisasi informal. Kemudian pola sosialisasi ya. Pola dari sosialisasi kita juga mengenal dua macam. Yang pertama adalah sosialisasi partisipatoris. Ya. Yaitu apa itu? Yaitu pola sosialisasi yang memfokuskan sosialisasi dengan cara menanamkan kebiasaan, menanamkan nilai, menanamkan norma tanpa melakukan adanya paksaan ataupun kekerasan. Nah, ini jadi lebih bersifat apa ya? Lebih lunak ya. Lebih fleksibel gitu. Jadi anak ini kemudian apa? Diajari kebiasaan, diajari nilai ya, norma ya, supaya anak ini kemudian menelaah dengan sendirinya tanpa dipaksa sehingga ia muncul kesadaran ya, muncul pengertian mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian dengan sendirinya ketika ia telah berhasil melakukan sosialisasi ini, maka akan tertanam atau terbentuk kepribadian yang baik. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi represif ya, yaitu adalah pola sosialisasi yang ditandai dengan adanya tindakan pemaksaan, kekerasan atau penekanan. Nah, di sini biasanya pada pola sosialisasi represif ini akan ada yang namanya hukuman. Ya. Lalu apakah pada pola sosialisasi partisipatoris tidak ada hukuman? Ya, tidak ada. Karena apa? Karena di sini ya tidak ada pemaksaan. Ya, di sini yang paling berperan penting adalah menanamkan kesadaran kalau dalam sosialisasi partisipatoris. Namun kalau di dalam sosialisasi represif, maka anak di sini ditekan, dipaksa untuk melakukan hal-hal yang baik. Jika anak ini melanggar, maka akan ada sanksinya. Nah, sebagai contoh misalnya dalam kehidupan sekolah ini ya, kita juga bisa di sekolah kita ini juga menerapkan sosialisasi represif. Contohnya apa? Ya, ketika kita melanggar ya norma dan nilai tentang kedisiplinan misalnya. Disiplin mengandung nilai yang baik. Nah, makanya kemudian akan ada muncul norma yang berkaitan dengan kedisiplinan. Contohnya ya. Contohnya apa? Contohnya ketika peraturan sekolah ini ditegakkan, misalnya salah satunya anak tidak boleh berangkat sekolah melebihi jam 7.30. Artinya kalau lebih dari jam 7.30 sudah terlambat. Nah, nanti siapa saja anak yang kemudian masuk sekolah kok sudah pukul 8, pukul 9, nah maka akan ada tindakan-tindakan khusus ya yang bersifat menghukum ya. Untuk apa? Untuk memberikan efek jerah.
Lalu mana pola di antara dua pola sosialisasi ini yang paling tepat digunakan? Ya dua-duanya, jawabannya adalah dua-duanya tepat. Dua-duanya perlu dilakukan. Mengenai agen sosialisasi. Ya, apa itu agen sosialisasi? Agen sosialisasi itu adalah pihak-pihak yang melakukan atau melaksanakan sosialisasi. Siapa saja? Yang pertama adalah keluarga. Siapa yang melakukan sosialisasi dalam keluarga? Ya tentunya ada ibu, ayah, kakak mungkin ya, atau dan anggota keluarga yang lain yang ada di dalam rumah ini. Kemudian yang kedua adalah peer group atau teman sepermainan. Nah, ini anak akan belajar ya mengenai kehidupan dari pengalaman-pengalaman ketika ia bermain dengan teman sepermainannya di luar keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah sekolah. Nah, ini adalah agen sosialisasi yang masuk dalam kategori agen sosialisasi yang bersifat formal ya. Karena apa? Karena disahkan, kemudian memang berwenang dan memang kompeten ya. Nah, di sini dalam agen sosialisasi sekolah ini akan ya diperankan oleh pendidik dan tenaga pendidik atau bapak dan ibu guru ya. Apa yang diajarkan di sini? Yang pertama adalah diajarkan mengenai nilai. Apa itu nilai? Ukuran, patokan ya. Ukuran patokan apa? Ukuran patokan mengenai perilaku manusia. Perilaku manusia yang seperti apa? Yang baik atau yang tidak baik, yang pantas dilakukan atau yang tidak pantas dilakukan. Nah, ini dipelajari di sini. Kemudian belajar juga mengenai norma. Buktinya apa di sekolah belajar norma? Apakah hanya di pelajaran sosiologi? Ya tentunya tidak. Ya, kita lihat adanya aturan-aturan, hukuman, ya, kemudian jadwal pelajaran. Nah, itu merupakan contoh dari kita belajar mengenai norma. Apa itu norma sebenarnya? Ya, norma ya sama dengan aturan, ya. Aturan ya yang bersumber daripada nilai dan bersumber dari nilai. Kemudian yang keempat adalah media massa. Nah, media massa ini kita bagi menjadi media massa. Ada media massa cetak seperti koran, majalah, tabloid ya. Dan ada juga media massa ya yang bukan cetak atau medsos ya, nama keren ya, seperti misalnya Facebook, Google, YouTube, internet dan lain sebagainya. Nah, di media massa ini juga merupakan suatu media yang sangat vital bagi manusia ya, untuk menemukan jati dirinya, untuk belajar mengenai kehidupan ya, atau belajar mengenai nilai dan norma. Nah, ketika kita salah menggunakan media massa ya, maka bisa jadi kita akan salah belajarnya. Makanya ketika kita menggunakan media massa, menggunakan handphone untuk internetan ya, untuk bersosialisasi ya, maka kita harus ya dewasa betul ya, harus dilakukan dengan pendampingan tentunya, seharusnya ya, dengan pendampingan ya, dan dengan pengawasan. Makanya terkadang kalian ya ada yang HP-nya disita. Kenapa kok bisa disita? Ini merupakan bentuk pendampingan dari sekolah, pengawasan dari sekolah. Supaya apa? Supaya kalian tidak gagal belajar atau salah belajar atau salah bersosialisasi menggunakan media massa. Dan yang terakhir adalah lingkungan pekerjaan. Nah, manusia sebagai manusia yang matang, sebagai manusia yang dewasa, pada tahap akhir belajarnya adalah dia belajar pada lingkungan pekerjaannya.
Ya, kalau kalian belum bekerja, ya saya contohkan misalnya Bapak Ibu guru di sekolahan ini. Nah, di sini mereka juga melakukan sosialisasi, mereka juga belajar. Ya, mereka juga belajar mengenal mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam pekerjaannya. Sebagai contoh, ya, ketika kita mengajarkan kepada anak tentang kedisiplinan, nah ternyata mungkin gurunya kurang disiplin juga. Nah, ini juga merupakan sebenarnya bentuk belajar atau bentuk sosialisasi untuk seorang guru, ya. Agar apa? Agar kemudian dia ini mengerti, sadar, ya, mengenai apa yang harusnya ia lakukan dan apa yang harusnya tidak ia lakukan. Selain itu di sini juga bisa belajar, ya, dari kaitannya dengan cara-cara bekerja yang baik, ya, cara misalnya menjadi seorang guru yang profesional seperti apa. Nah, ya, ini bisa saling belajar, saling mengisi, saling memberikan informasi antara satu guru dengan satu guru yang lainnya. Nah, itulah, ya. Lalu yang terakhir pada pokok pembahasan kita adalah mengenai kepribadian. Nah, apa itu kepribadian? Ya. Kepribadian itu adalah kumpulan kebiasaan manusia, kebiasaan kita, ya. Kumpulan kebiasaan, sifat, sikap, ide dari seorang individu yang berpola atau memiliki pola, ya, dan berkaitan dengan peran dan status individu dalam masyarakat. Nah, ini jadi kebiasaan-kebiasaan kita itu nanti yang kita lakukan sehari-hari, ya. Misalnya kita terbiasa bangun pagi, kita terbiasa sholat 5 waktu, kita terbiasa tadarus. Nah, maka akan membentuk yang namanya sifat, ya. Kemudian sikap dan muncul ide, ya, yang digunakan manusia atau individu itu, ya, untuk semakin membentuk atau memperkuat sifat, sikap dan karakternya itu. Contoh kebiasaannya misalnya adalah membaca Al-Quran setiap habis maghrib. Nah, maka dia sifatnya yang tercermin apa? Sifatnya akan tercermin alim, ya, lebih alim misalnya. Sikapnya lalu bagaimana? Ya, sikapnya lebih agamis, ya, ramah. Kemudian keislaman. Lalu ide apa yang muncul? Idenya dia, ya, membuat jadwal pribadi, ya, yang berkaitan dengan kebiasaannya itu. Atau kemudian menularkan kebiasaan itu kepada orang yang lain. Atau menjadikan sebagai sebuah hobi dengan mengikuti komunitas-komunitas pecinta Al-Quran. Nah, sehingga itulah yang disebut sebagai kebiasaan yang berpola. Ya, ada polanya. Dan, ya, berkaitan nantinya dengan peran dan status. Kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk itu, yang sudah terpola itu, akan berkaitan erat dengan peran dan statusnya individu dalam masyarakat. Ya. Apa itu peran? Apa itu status? Status itu adalah kedudukan seorang dalam masyarakat. Ya. Apa itu peran? Ya. Peran yaitu adalah tingkah laku atau perilaku ideal yang harus dilakukan terkait dengan status yang individu itu sandang. Sebagai contoh, ya, status kalian di sini adalah sebagai pelajar, maka perannya adalah seharusnya belajar atau bolos. Tentunya perannya adalah belajar, ya, dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini akan terbentuk nantinya ketika kalian, ya, sudah mempolakan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam
kehidupan kalian. Oke, sebelum kesimpulan ya, masih ada faktor pembentuk kepribadian. Jadi ada beberapa faktor, ada 5 faktor yang dapat membentuk kepribadian seseorang. Yang pertama adalah warisan biologis. Kita sering mendengar suatu pepatah atau peribahasa yang mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah, artinya apa? Artinya watak atau kepribadian seseorang ya terbentuk ya dari apa yang biasa dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya orangnya kepribadiannya alim, suka mengaji ya, atau yang lainnya, maka anaknya juga akan mewarisinya. Ya walaupun tidak 100%. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah lingkungan fisik. Apa itu lingkungan fisik? Lingkungan fisik itu adalah geografis, letak geografis, letak di mana daerah kita tinggal seperti apa. Ya sebagai contoh, kita di sini tinggal, lingkungan fisiknya adalah berupa tepian laut atau pesisir ya. Maka nanti akan memiliki watak yang khas yang berbeda pula dengan orang-orang yang berada di pegunungan. Misalnya ya, karena di tepi laut ombaknya besar, gemuruh, berisik ya, sehingga apa? Sehingga orang-orang ini terbiasa berbicara dengan suara, dengan nada, dengan suara yang keras ya, sehingga watak dan kepribadiannya ya sukanya ngomongnya keras, kenceng. Nah seperti itu. Nah berbeda dengan kemudian yang ada di hutan ya, yang ada di pegunungan ya, yang mungkin ya cara berbicaranya akan lebih rendah. Nah seperti itu, lebih rendah nada suaranya. Nah seperti itu ya. Kemudian ya, selain itu ya, biasanya kalau di lingkungan fisik seperti tepian sungai atau pesisir laut ini ya, maka orang itu akan lebih fleksibel, lebih mudah bergaul ya ketika bertemu dengan pendatang atau orang-orang dari luar. Kenapa? Ya karena laut inilah yang menghubungkan ya antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, sehingga biasanya kalau orang pesisir ini lebih sering bertemu dengan orang-orang asing. Nah, beda dengan orang yang ada di gunung, ada di pedalaman ya, mereka akan lebih cenderung tertutup ya, lebih susah untuk menerima atau bergaul dengan orang-orang dari luar. Nah, seperti itu. Kemudian faktor pembentuk kepribadian yang ketiga adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan, apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah hasil cipta rasa karsa manusia yang halus dan indah. Apa sih maksudnya halus dan indah? Halus itu artinya adalah ya lembut, ya artinya adalah baik, ya memberikan perlindungan, ketenangan, tidak menyakitkan. Kemudian indah, indah itu adalah memiliki nilai seni. Artinya kebudayaan itu adalah pasti akan dianggap baik oleh pemilik kebudayaannya. Ya, tanda kutip ya, pemilik kebudayaannya. Misalnya kebudayaan Lampung pasti akan dianggap baik, akan dianggap sebagai pedoman oleh masyarakat Lampung. Nah, namun tidak untuk masyarakat Jawa, untuk masyarakat Sunda dan lain sebagainya. Ya. Kemudian indah, ya, mengandung unsur-unsur seni. Ya, ada kesenian, ada unsur seni di situ. Nah, dari kebudayaan itu, sedangkan kebudayaan itu yang menciptakan siapa? Ya, kebudayaan itu yang menciptakan adalah kita, masyarakat. Dari kebiasaan-kebiasaan kita maka akan terbentuk suatu budaya.
Sehingga antara budaya yang satu dengan budaya masyarakat yang lain berbeda-beda, tergantung daripada kebiasaan masyarakatnya. Nah, kebudayaan setempat ini nantinya juga akan dapat membentuk kepribadian. Makanya kita sering kali mengenal ya, oh ini orang Lampung, oh ini orang Batak, oh ini orang Jawa, tanpa berkenalan, hanya dengan sekedar melihat wajahnya atau sekedar sedikit berbincang atau berbicara atau mendengarkan nada atau suaranya atau dari bahasanya. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah pengalaman kelompok. Nah, di sini kepribadian akan terbentuk dari kelompok teman-teman yang bermain. Nah, manusia cenderung berkelompok. Ya. Tidak ada, atau kalau memang ada ya pasti jarang sekali yang manusia yang sukanya menyendiri. Manusia itu lebih suka ini berkelompok. Kenapa? Karena manusia ini akan membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, kelompok ini akan menentukan kepribadian seseorang. Kalau seseorang itu kemudian bergaul atau memiliki kelompok bermain atau memiliki teman dalam kelompok yang dimana kepribadian orang-orang dalam kelompok itu dalam tanda kutip tidak baik, maka individu akan terpengaruh oleh kepribadian daripada kelompok tersebut. Sebagai contoh Ani siapa ya? Ani misalnya namanya Ani ya. Ani itu sewaktu masih SMA di SMA Lemong misalnya seorang pribadi yang baik, soleh, ceria, pintar. Nah, namun kemudian ketika ia kuliah, misalnya kuliahnya di Jakarta nih misalnya, kemudian si Ani ini dalam perkuliahannya ini bergaul dengan kelompok teman yang memiliki kebiasaan tidak baik. Contohnya memiliki kebiasaan yang suka merokok mungkin, suka minum-minuman maka nanti lambat laun si Ani dapat juga menjadi orang-orang yang seperti itu. Apakah semuanya, Pak? Tidak. Ketika Ani memiliki filter yang baik yang ketika ia dapat menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik, mungkin dapat menetralisir pengaruh dari temannya. Tapi ketika Ani tidak memiliki filter yang baik, maka besar kemungkinan Ani akan memiliki sikap atau perilaku atau kepribadian yang sama dengan kelompok-kelompok temannya itu. Dan yang terakhir faktor pembentukan yang terakhir adalah pengalaman unik. Apa itu pengalaman unik? Pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang lain, namanya kan unik, spesial Jadi pengalaman yang hanya dimiliki oleh dia. Misalnya Teguh misalnya memiliki pengalaman unik belajar bahasa Arab di Arab misalnya. Itu merupakan pengalaman unik yang tidak semua orang bisa dapatkan pengalaman. Nah, di situ kemudian dari proses ia belajar di tempat lain yang unik, yang beda dengan belajar sebelumnya, maka besar kemungkinan dia akan mendapatkan pengaruh dari kepribadian tempat ia itu belajar. Seperti itu. Oke? Sampai sini. Jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp atau melalui email atau bisa berkomentar dalam video ini. Kesimpulan belajar kita pada kesempatan hari ini adalah bahwa sosialisasi merupakan proses penghayatan nilai dan norma dari satu individu ke individu lain
untuk dapat berperan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, kepribadian yang terbentuk dalam diri individu terbentuk melalui proses sosialisasi. Oke, itu kesimpulan panjangnya ya. Lalu kita bisa pendekkan lagi kesimpulan. Sosialisasi merupakan proses belajar mengenal nilai dan norma. Nah, kemudian apa hubungannya dengan kepribadian? Kepribadian terbentuk melalui sosialisasi atau kepribadian sama dengan produk dari sosialisasi. Seorang akan memiliki kepribadian yang baik jika ia berhasil melalui tahap-tahapan sosialisasi. Jika belajarnya berhasil, maka kepribadiannya juga akan baik. Tapi ketika sosialisasinya gagal, maka kepribadiannya juga akan terbentuk kurang baik. Oke, sekian ya materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita akan sambung lagi pada kesempatan berikutnya ya dengan materi yang berbeda. Dan untuk sesi ada tugas untuk kalian ya. Nah, yang pertama adalah tugas untuk membuat rangkuman. Ya, rangkuman ini ditulis ya. Ditulis tangan ya. Jadi kalian membuat rangkuman isi video materi yang telah Bapak sampaikan pada video ini. Nah, silahkan dirangkum. Kemudian setelah selesai dirangkum, kalian kumpulkan tugas itu ya dengan datang ke sekolah. Kemudian tugas yang kedua, nah ya, supaya kalian ini nantinya mudah ya mencari channel ini, maka kalian silahkan like dulu video ini, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya, supaya nanti ketika Bapak upload video materi kalian ada pemberitahuannya gitu. Kemudian yang ketiga, untuk absennya silahkan kalian tulis saja nama dan kelas ya pada kolom komentar pada video ini ya, pada video YouTube ini silahkan tulis nama, kelas ya sebagai absennya. Oke, paham ya? Nah, baik, tugas saya tunggu paling lambat adalah 2 hari setelah hari ini. Ya, paling lambat adalah 2 hari setelah hari ini. Hari ini adalah hari Kamis, berarti Jumat, Sabtu sudah dikumpulkan. Oke, terima kasih. Salam selalu dari Bapak untuk kalian. Semoga kalian sehat selalu di rumah. Ingat, waspada, jaga diri ya dari bahaya pandemi COVID ini supaya tetap sehat ya, tetap semangat untuk belajar. Jangan kemudian jadi malas ya karena belajar di rumah. Justru ini menjadi penyemangat dan motivasi kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.